Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Dewan penilai yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, saudara seiman, sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersama memuji Allah, Tuhan semesta yang telah menciptakan ekosistem dan peradaban dunia dengan sempurna. Sholawat seiring salam selamanya tetap tercurah limpah kepada pemilik syafaatul uzma, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita dapat bersamanya di syurganya Allah. Amin. Dewan penilai yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, Islam adalah agama yang sempurna, agama universal yang mencakup semua leading sektor, tak terkecuali sektor ekonomi. Berangkat dari inilah saya akan membawa sebuah tema, ekonomi di tengah pandemi. Genap 1 tahun, dunia digemparkan dengan wabah virus corona, sehingga merubah ekosistem dunia, tak terkecuali di bidang muamalah atau ekonomi. Pandemi benar-benar memberi pelajaran penting bagi seluruh umat manusia, terutama umat Islam. Islam dan ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, layaknya garam dengan rasa asinnya. Sebab salah satu faktor kebangkitan Islam adalah melalui bidang ekonomi. Ma qamad dinu illa bil mal. Agama tidak akan berdiri kokoh kecuali dengan harta. Pandemi mengakibatkan ekonomi umat Islam sedikit terganggu. Banyak saudara kita yang kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan lain sebagainya. Dari dampak inilah timbul kejahatan kriminal demi sesuap nasi. Timbul pertanyaan, apakah umat Islam itu harus kaya? Jawabannya, ya, bahwa umat Islam harus kaya. Ingat, sebuah kaidah mengatakan, kadal faqru ayyakuna kufron. Kefakiran mendekatkan pada kekufuran. Banyak orang yang semakin kuat iman karena diuji dengan kefakiran, tapi tak sedikit yang kufur karena kefakiran. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa kembali meningkatkan ekonomi secara baik? Tanya diri sendiri, apa yang kita punya saat ini sumbangkan untuk kemaslahatan umat. Kita punya ide, kembangkan. Kita punya skill, kembangkan. Intinya, jangan takut gagal untuk mencoba. Sebab mereka yang sukses karena berani. Apalagi kita memasuki era industri keempat, di mana semua aktivitas manusia sudah berbasis digital. Namun, berapa persen di antara kita yang mendapatkan keuntungan dari dunia digital? Loh, kan digital dari barat, apakah kita boleh menggunakannya? Itulah pertanyaan amatiran yang tidak siap bersaing dengan luar. Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Islam terbesar dunia, tapi hanya menjadi konsumen, bukan produsen. Kita bicara boikot produk luar, tapi kita tidak produksi sebagai penggantinya. Ingat, sebuah kaidah mengatakan, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asal dari praktik ekonomi adalah boleh. Jadi, selama tidak ada dalil yang melarang, semua kegiatan ekonomi diperbolehkan, baik offline maupun online.
yang penting adalah akad. Pandemi juga mengajarkan kita tentang pengelolaan keuangan. Sejauh ini, berapa persen di antara umat Islam yang punya tabungan atau investasi? Hanya sedikit. Ada yang bilang, Islam tidak menganjurkan umatnya untuk menabung. Ya, betul. Tapi Islam juga tidak melarang untuk menabung. Investasi itu penting untuk sesuatu yang tidak terduga seperti wabah ini. Hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kita harus kembali meningkatkan ekonomi, membangkitkan ekonomi. Meskipun pandemi masih menghantui, lakukan apapun yang kita bisa. Islam tidak pernah melarang selama itu tidak mengandung unsur riba. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kita harus membangkitkan ekonomi sesama manusia. Jika ada tetangga yang berdagang, belilah dengan prinsip tolong-menolong. Jangan kebalik, ketika beli ke supermarket, ketika ngutang ke warung tetangga. Lalu terapkan prinsip saling ridho dalam transaksi, sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Terakhir, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadikanlah apa yang telah Allah berikan kepada kita sebagai sarana untuk menebus ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolonglah sesama jika kita mampu, sebab sedekah tidak akan membuat kita menjadi miskin, tapi sedekah menyuruh kita menjadi kaya. Jika kita menjadi pejabat, jangan sesekali rampas hak rakyat. Ingat, negara tidak akan hancur oleh 1000 orang miskin, tapi negara akan hancur oleh 1 koruptor. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.